Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan motivasi untuk belajar sebagai refleksi akhir tahun. Kita semua punya rencana untuk dijalankan. Tetapi ada kalanya rencana tersebut belum bisa kita dapatkan pada waktu yang telah kita tetapkan sebelumnya. Tapi ingat, di balik itu semua ada hikmah yang bisa kita peroleh. Saya pernah juga punya rencana yang tidak kesampaian dan butuh beberapa tahun untuk mencapainya. Tahun 2009 saya punya keinginan untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Kemudian ternyata ada peluang waktu itu ke Filipina lalu ke Hong Kong. Di tahun itu saya tidak berhasil untuk melanjutkan studi. Bahkan sampai tahun 2010 sampai awal tahun 2011. Tetapi hikmahnya apa? Hikmahnya adalah saya sudah berada di Hong Kong saat itu. Tetapi kita tetap berusaha. Kemudian berlanjut di tahun 2012. Saya melamar ke beberapa perguruan tinggi. Waktu itu saya ingat ke Australia. Tapi tidak berhasil juga. Sampai setahun itu saya mempersiapkan setahun. Kemudian apa hikmahnya? Pada saat saya melamar masuk ke perguruan tinggi tersebut, banyak hal yang saya siapkan. Termasuk berkenalan dengan beberapa profesor lewat surat. Walaupun saya tidak berhasil saat itu, paling tidak saya bisa bersilaturahmi dengan beberapa profesor, kemudian mengenalnya. Kemudian upayanya saya lanjutkan di tahun berikutnya, di tahun 2012. Saya coba masuk ke perguruan tinggi yang ada di Hong Kong. Kemudian waktu itu persyaratannya adalah IELTS, berarti kita harus memiliki skor bahasa Inggris yang bagus. Tetapi saya tidak berhasil. Tapi saya masih menangkap hikmah. Hikmahnya adalah selama 7 bulan saya belajar bahasa Inggris. Baik reading, listening, writing. Paling tidak, saya berada satu tahap di atas orang yang tidak sama sekali belajar bahasa Inggris selama 6 bulan. Paling tidak seperti itu. Walaupun rencana saya tidak terpenuhi. At least bahasa Inggris saya improve. Ada perbaikan. Di tahun berikutnya saya mencoba untuk melamar lagi. Saya ingat waktu itu ke PolyU of Hong Kong. Kemudian untuk mencapai itu saya ikut beberapa seminar. Apakah saya berhasil masuk PolyU? Tidak. Tetapi hikmahnya apa? Untuk mempersiapkan hal itu saya ikut beberapa seminar, kemudian kenal beberapa profesor, kemudian pikiran saya jadi terbuka. Oh, ternyata saya jadi tahu lebih banyak tentang Six Sigma. Saya jadi tahu lebih banyak tentang quality function deployment. Saya jadi mengenal engineer yang ada di Hong Kong. Walaupun tujuan saya tidak tercapai, hikmahnya itu. Kemudian di tahun berikutnya saya terus mencoba lagi. Siapa tahu berhasil. Tahun itu saya berhasil untuk mendapatkan surat dari perguruan tinggi tersebut. Akhirnya saya dapat, alhamdulillah, surat. Tetapi isi suratnya mengatakan bahwa kampus itu insufficient number of student. Jadi jumlah yang mendaftar tidak sesuai dengan kuota. Padahal saya udah masuk. Tetapi apa hikmahnya? Hikmahnya adalah saya ikut waktu itu Six Sigma Institute karena untuk mempersiapkan hal itu. Kemudian saya dapat sertifikasi Six Sigma Green Belt kalau nggak salah waktu itu. Itu hikmahnya. Sehingga saya banyak mengenal orang-orang itu. Kemudian ada QFD, Quality Function Deployment Club. Ya, jadi saya mengenal banyak orang. Kemudian ada saja peluang dari situ. Nah, karena saya mengenal engineer yang ada di Hong Kong waktu itu, kemudian di situ ternyata ada peluang di mana bisa nggak ya engineer Hong Kong untuk mendapat sertifikat dari Persatuan Insinyur Indonesia waktu itu. Dan alhamdulillah itu
kami berhasil mengundang orang dari PII, kemudian ada sekitar 10 engineer dari Hong Kong yang ingin menjadi member dari Persatuan Insinyur Indonesia. Ada hikmahnya. Bahkan kadang-kadang jauh lebih memberikan kita keinginan untuk tersenyum. Oh, ternyata hikmahnya ada, walaupun goalnya tidak tercapai. Saya juga pernah melamar ke perguruan tinggi yang ada di Filipina. Saya mempersiapkan kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 bulan, mulai dari proposal dan lain sebagainya. Apakah saya masuk? Tidak. Tapi ada hikmahnya. Akhirnya saya bisa terbang ke Manila, kemudian datang masuk ke kampus dan ikut conference kalau nggak salah internasional. Waktu itu di Banawe, di Filipina bagian utara. Saya belum pernah ke kawasan itu. Hikmahnya itu. Saya banyak teman di sana, kemudian berkenalan, kemudian masuk ke kawasan-kawasan yang menurut saya indah ya. Kalau di Indonesia mungkin di puncak ya berbukit-bukit, tetapi di sana bentuknya seperti sawah. Itu hikmahnya. Apakah sampai tahun keempat, kelima saya berhasil? Tidak. Tapi banyak hikmah yang saya dapat. Saya terus mencoba lagi, Bahkan ada juga orang-orang yang punya rencana dan akhirnya memang tidak tercapai sampai akhir. Tetapi ada berkah. Dan bisa jadi ada orang lain yang melanjutkan rencanamu itu. Saya punya 2 orang teman saya yang almarhum meninggal tahun ini karena COVID. Mereka datang ke tempat saya, kadang-kadang kita ngobrol berjam-jam. Membicarakan apa? Rencana. Oh, kami punya rencana ini, kamu punya rencana ini, kamu punya rencana ini. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah memanggil mereka. Karena waktu itu lagi sedang COVID. Semoga Allah memberikan tempat terbaik kepada teman saya, almarhum Ferry dan almarhum Ivan. Mereka punya rencana, Jak, bagaimana kalau kita mengumpulkan teman-teman yuk untuk mengaji. Sehingga pada saat ada acara reuni ya ada sesuatu yang ditarik manfaatnya. Dua-duanya seperti itu. Dan akhirnya rencana mereka terwujud. Walaupun barangkali mereka hanya 2 atau 3 bulan melaksanakan rencana tersebut. Ternyata yang melaksanakannya adalah orang lain. Dan insya Allah akan memberikan syafaat kepada mereka. Jadi itu. Tidak selamanya rencana kita itu sesuai dengan harapan. Apakah rugi? Tidak. Because life is so fragile. Kapanpun Allah bisa memanggil kita. Pada saat kita akan membuat rencana, pada saat kita sedang mengimplementasikan rencana, pada saat kita sedikit lagi rencana kita akan terwujud. Tetapi ada satu hal yang patut kita syukuri bahwa pasti ada hikmah. Dan sampai sekarang kita alhamdulillah masih diberikan umur. Sehingga kita dapat membuat rencana baru, memulai rencana baru dan mengimplementasikan rencana baru tersebut. Setiap kegagalan yang kita lalui, apakah kita patut menyalahkan orang terkait dengan hal itu atau menyalahkan sesuatu lah? Saya pikir pada saat kita menyalahkan sesuatu itu tidak akan menjadi solusi. Sehingga paling tidak pada saat rencana kita tidak tercapai, kita harus bisa melihat, oh hikmahnya ini loh, oh hikmahnya ini loh. Sebab penyalahan terhadap sesuatu itu tidak menjadikan sebuah solusi terhadap sesuatu yang belum kita capai. Sepertinya memaafkan segala sesuatu atau menerima dengan ikhlas atau berupaya untuk lebih keras lagi akan jauh lebih baik dan membuat kita awet muda dan happy jika dibandingkan dengan memendam rasa dendam tersebut atau memendam ketidakpuasan dalam diri kita. Yaitu isi hikmah yang saya peroleh. Selain itu juga, kalaupun ada yang bertanya, rugi waktu, oh rugi tenaga, oh
Rugi biaya? Tidak juga. Karena ada juga sebagian yang diambil sama Allah, atau yang dipanggil, atau umur kita tidak sampai ke situ. Ya intinya, bersyukur akan jauh lebih baik daripada menyalahkan waktu, kemudian daripada melihat kerugian terhadap sesuatu. Padahal hikmahnya jauh lebih banyak. Saya terus berusaha sampai tahun ke-7 berada di Hong Kong untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Apakah rugi? Tidak. Paling tidak saya 7 tahun. Saya bisa menghasilkan sesuatu di sana. Kemudian, dan paling tidak, umur saya sekarang sampai di tahun 2021. Ya, itu rasa syukur yang patut kita panjatkan sehari-hari. Karena pada saat kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Ada siswa yang mempersiapkan ujian untuk mendapatkan perguruan tinggi. Di tahun pertama, gagal. Di tahun kedua, gagal. Apakah mereka rugi waktu? Tidak. Paling tidak selama setahun, dia sudah berusaha untuk memasukkan banyak ilmu ke dalam kepalanya. Yang suatu saat, nanti akan bermanfaat. Suatu saat. Ya, kita kan nggak tahu pada saat kita membaca buku PPKN yang mungkin dalam setahun kita habiskan 4 atau 5 buku matematika. Entah di tahun keempat, di tahun kelima ada tes masuk ke perguruan tinggi, atau tes masuk ke pegawai negeri, atau tes masuk ke lembaga pemerintah. Itu yang keluar adalah soal-soal yang pernah kita baca 2 atau 3 tahun sebelumnya. Kita tidak tahu. Dan tetap bersyukur juga, karena belum tentu juga umur kita sampai di situ. Jadi tetap bersyukur dan mencoba untuk mencari hikmah dari apa yang kita peroleh selama setahun ke depan. Saya sampai di tahun ke-7 pun tetap berusaha, dan alhamdulillah di tahun ke-8 akhirnya saya masuk ke perguruan tinggi yang saya inginkan. Itu bertahun-tahun prosesnya. Apakah rugi? Tidak. Karena banyak juga orang yang tidak sampai umurnya di tahun ke-8 itu. Intinya bersyukur. Apakah rugi? Tidak. Karena selama 8 tahun itu saya banyak belajar bahasa Inggris, banyak mengenal profesor, banyak menulis surat kepada profesor-profesor tersebut. Kemudian ikut pelatihan IELTS, ikut tes IELTS. Walaupun gagal, hikmahnya banyak sekali. Dan kadang, pada saat kita berusaha di satu hal, dan hal ini gagal, maka Allah akan membuka jalan di pintu yang lain. Saya pernah dagang pensil di tahun 2014. Cita-cita saya ingin naik haji. Dalam logika, nggak mungkin juga kita bisa bayar tiket haji dengan dagang pensil. Tetapi di saat itu, saya meniatkan, ya Allah, usaha saya hanya dagang pensil. Tolong sampaikan saya ke tanah suci. Ada saja peluangnya. Jadi upayanya kita ini, ya nggak masuk akal gitu. Ini gitu. Tetapi Allah akan membalas dengan hikmah dari yang lain. Bisa jadi upaya Anda selama setahun, 2 tahun menyiapkan untuk ikut ujian nasional atau UMPTN, tetapi gagal, Allah akan memberikan balasan terhadap upaya kamu dari sisi yang lain. Apa? Kesehatan, orang tua sehat, bisa silaturahmi, menghidup udara segar, kemudian bisa jalan-jalan ke Victoria Park misalkan, ke Causeway Bay, menikmati makanan yang ada di sana. Itu luar biasa, tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Bahkan ada beberapa pekerja migran Indonesia yang bisa berbahasa Kanton. Tidak semua orang bisa berbahasa Kanton. Saya sendiri sudah 10 tahun di sana belum bisa bahasa Kanton. Tapi pekerja migran itu bisa. Jadi lihat hikmah, kemudian Allah akan menjawab dari sisi yang lain, kemudian tidak ada rugi dan tidak ada yang sia-sia. Selamat tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.